Selamat datang di anime Yusake ni Sosu Chobatsu Yusa 9004 Taikei Mugiroku. Aduh, kepanjangan. Biasanya pahlawan itu dipuja-puja ya, disanjung-sanjung. Semua omongannya Disepongin banyak orang. Tapi kali ini saya akan lawan. maksudnya kali ini pahlawan dihina-hina, dicemooh dan dipaksa bertarung melawan iblis seumur hidupnya. Kalau mati ya gampang, tinggal Edo Tensei terus kerja Rudy lagi tuh. Kesian. Itulah nasib MC kita, Silo Forbat, yang menjadi salah satu dari sekian orang yang dihukum menjadi pahlawan melawan monster iblis. Bersama rekan bocil bernama Dota, mereka lagi bersembunyi karena habis nyuri peti harta karun. Loh bang, pahlawan kok nyuri? Silo awalnya cuma nyuruh Dota buat mata-matain kesatria suci, cuman si bocil satu ini Malah ngide nyuri peti dan berakhir dikejar-kejar monster iblis. Untung Silo yang budiman sempat nusuk muter-muter. trot. Mentang-mentang Dota gak bisa mati, tiap hari kerjaannya menguji doa ibu, cok. Meski tahu kalau pahlawan itu abadi, namun Silo mengaku tidak ingin mati karena setiap di Edo Tensei bikin jiwanya rusak. Ibarat lu ya sakaratul maut berulang kali, gimana tuh? Seakan-akan bingung dengan peti curian si bocil, Silo pun mendekat dan terkejut karena barang curian itu sekilas nampak seperti milik petinggi kesatria suci. Lu ngapain curi benda ini, Bujong? Lah salah siapa nggak bisa jaga barang mereka? Si anjing naut mah gua rodok lu. Enggak bang, jangan ruang lah, tua. Mereka berdua pun ngide buka paket premium itu dan Taramak sereng. isinya malah calon Maidini. Silo menyadari siapa yang berada di dalam itu, yang tak lain adalah seorang dewi yang menjadi kekuatan kesatria suci mengalahkan monster iblis. Tak ingin ambil resiko urusan sama aparat suci ya, Silo terus ngajak Dota buat pergi dari situ karena dengar suara trompet dari arah lain. Saat mereka sampai, ternyata trompet itu berasal dari kelompok kesatria suci yang terpojok ya karena serangan monster iblis. Bisa dilihat ya, monster itu makan dengan geragas, cok. Crot. Melihat pesta itu, Dota langsung cepirit di celana terus ngomong, mending lari daripada setor nyawa. Cuman Silo memutuskan bertarung karena ngelihat ada beberapa kesatria yang selamat. Ternyata MC kita baik hati ya. Good job. Ketika mereka bersiap tempur, terkejut mak. Tiba-tiba dari belakang si Dewi Cebol respon login dalam game. Wah, hidup aja tuh Cebol. Dewi Cebol ini bernama Teorita, sang teoritis. Seperti dosen asuh berwajah lucu. Aduh, cerita admin ini. Ia mengaku bakal mendukung Silo dalam pertarungannya selama niatnya untuk kebaikan dan menolong orang lain. Ya jelas nolongin, namanya aja tahanan seumur hidup berkedok pahlawannya. Silo menyambut kedatangan Dewi itu dengan acuh tak acuh, seakan-akan dirinya punya masa lalu yang tidak mengenakan terhadap Dewi ataupun Ksatria suci ya. Ya pantas kesel lah, datang-datang langsung sikap sombong, siapa yang tahan? Silo lantas meluncur menuruni bukit dengan sangat epik ya, seepik Garo menuruni rerumputan. aduh jangan diinget-inget lagi, cok. Si Dewi udah disuruh pergi, malah nempel ke anak sendiri. Kenapa sih aku nggak boleh ikut? Kan kamu kesatriaku. Bodoh amat kontol. Seperti seorang veteran perang, Silo meluncur secara cepat membasmi monster-monster itu dan menyelamatkan kesatria beban ya. Aku bisa bunuh monster. Lemot, cepetin bantu gua sialan. Pertempuran itu berlangsung cukup lama ya karena monster iblis berdatangan satu persatu. Tapi untungnya Silo berhasil ya. Piu, Katsu, duar. Awas Silo di sampingmu. Iya. Trot. Halo bang. Gak usah sok akrab, cepet ikut gua. Iya bang. Centang mata kuda say, pelayan say. Kesatria suci udah diselamatin Silo, bukannya terima kasih malah menghardi ya karena tahu ternyata Silo itu pahlawan. Alias Gimana bisa? Gua orang suci diselamatin orang busuk kayak lu. Agak ada gua udah mati lu semua gitu. Situasi sedang hot-hotnya tiba-tiba dua bocilnya Silo datang dong. dibilang bocil tapi dewa, dibilang dewa. Tapi bocil, kesatria suci yang mengenali Dewi Teorita langsung muntap ya. Gimana bisa Dewi suci barengan sama bajingan tengik kalian? Wah, si anjing dibiarin malah mau jadi-jadi nih. Nani, kalian lagi ngomongin Watashi? Watashi salah apa? Dota mencoba untuk melerai keduanya ya. Tuak lagi, pakai berantem segala, heran. Dan di saat itu ada panggilan masuk ke Silo dan Dota ya. Moshi, orewa monkey di Luffy. Waduh, udah kena sarafnya nih. Rekan mereka bernama Veneti mengabarkan kalau pasukan utama bergerak menuju wilayah iblis. Nani? Padahal keinginan Silo supaya pasukan kesatria suci mundur dari medan tempur ya, biar gak ada yang mati. Bukan gimana-gimana ya. Karena lu semua lemah bangsat. Lu ngeremehin kita. Kesatria suci di situ bersikeras mengikuti arahan pusat ya karena mereka Solid. Silo pun mengalah dan bertanya ke Veneti mengenai keberadaan pasukan kesatria suci. Ketika posisi mereka sudah fix, langsung gaskan bosku. Buat lu semua mundur ya daripada mati sia-sia. Kan kocak. Di posisi pasukan utama kesatria suci, para monster mulai menyerang masif ya. Seorang komandan ciwai bernama Kivia alias My bini yang sange ngalahin monster.
Maju semuanya. Go, 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 go. Piu. Mati semua. Muncul yang gede malahan ya. Serang semuanya. Boy, kuasa, patang bulu, patang. Silo dan lainnya melihat pasukan itu kewalahan. Kita harus tolongin mereka. Kagak mau, lu aja sendiri. Si anjing langsung hilang. Pamitnya mau nyolong barang-barang milik kesatria suci ya. Aduh, punya teman satu, nalarnya ngehe. Silo pun melihat medan pertempuran dan seketika meluncur menolong tentara seperti pahlawan kesiangan. Tenang semuanya, aku datang. Lemparan, kunai, Minato. Duar. Satu persatu monster itu berhasil ia kalahkan ya. Siapa tuh? Setelah pertempuran itu, Silo mendatangi pemimpin mereka yang bernama Kivia. Macu Ichu. Oh ya, lupa ada dia. Nani, Megami-sama, Anata kenapa bisa di sini? Watashi. Diam lu. Kivia awalnya mempertanyakan siapa sebenarnya Silo, namun ini bukan waktu yang tepat karena invasi iblis mulai menyebar luas dan mempercepat mutasi makhluk hidup yang ada di sana. Lalu muncul monster raksasa super kuat bernama Outgogi yang punya perisai level 5 bisa mantulin segala serangan yang ditembakkan oleh para kesatria suci. Malah balik. Gue bilang suruh mundur ya mundur, sialan. Gak mau. Dasar cewek ngentot. Perseteruan mereka berdua semakin memanas setelah Kivia tahu kalau Silo berasal dari pahlawan yang dihukum. Persetan omongan lu, kehormatan nomor 1. Kehormatan tai kucing. Udah mati gak guna. Stop papa, jangan bertengkar. Perdebatan mereka berdua terhenti saat raksasa Outgogi menembakkan telur-telurnya yang seketika menetas secara instan seperti uget-uget. Gua ngelihatnya jijik ya. Skip adegannya, Cuk. Semuanya jangan mundur, harus bertahan. Pala lu somblak, bertahan dari mana? Serangan monster itu membuat senjata laser piu-piu lepas kendali dan melukai semua yang ada di sana. Si Dewi Cebol yang terluka memaksa Silo untuk menggunakan kekuatannya. Dan mereka pun menjalin kontrak yang disetujui oleh notaris SNJU dengan materai 1000 dibayar tunai. Tunjukkan kekuatanmu, Dewi Cebol. Baiklah, kesatriaku yang ganteng. Serangan Teorita menghancurkan sebagian besar monster. Kemudian Silo pun membereskan sisanya dan menyuruh Kivia mengevakuasi kesatria suci yang selamat. Siapa kau suruh-suruh aku? Aku komandan di sini. Bacot betina PMS, pasukanmu sakaratul maut semua. Iya. Daripada ngurusin komandan keras kepala, Silo dan Dewi Cebol pergi mengalahkan raksasa iblis Rangga ya. Combo mematikan dari dua makhluk ini bener-bener absolutely cinema hingga mematahkan satu lengan raksasa. Aduh, sakit kakiku. Baru segitu udah teriak, lemah. Silo kembali meluncur dengan menggunakan Excalibur Ragnarok kuning ciptaan Dewi Cebol. Rasakan kekuatan Cebol. Meluncur. Duar. Serangan pamungkas Silo melukai raksasa serangga. Namun ia dan Dewi Cebol malah terkena serangan balik dari raksasa itu. Bangun dari pingsan, ada penampakan. Woi, lu ngapain turun, kocak? Lah, lu yang ngapain di sini? Apa tuh? Silo pun melihat bom segel bumi yang dimaling Dota dari kesatria suci. Ia pun langsung memanfaatkan hal ini dan menendang bom itu supaya meledak di tubuh raksasa serangga. Tendangan madun, rasakan. Duar. Mati deh. Setelah pertarungan itu, Silo dan Dewi Cebol mulai dekat ya. Lalu datanglah komandan keras kepala Kivia yang menyalahkan keberadaan Dewi Cebol kepada Silo. Apa-apa salahku? Jangan ganggu kesatria gantengku. Dewi Sableng, tuh orang pernah bunuh Dewi yang lain, sialan. Nani? Sebuah plot twist pun terungkap. Sejatinya dahulu Silo adalah komandan kesatria suci ya. Namun karena suatu hal ia membunuh Dewi yang bertarung bersamanya. Kalau kita lihat ingatan Silo, ternyata ada yang menjebak Silo dan pasukannya untuk ngebunuh Dewi yang bernama Senerva. Pantas ya di awal ia ngerasa trauma ngelihat Dewi Cebol. Nah meski udah denger masa lalu Silo, Dewi Cebol tetap bersikeras bersamanya ya. Karena ia percaya bahwa Silo memiliki alasan atas apa yang dia lakukan dahulu. Moshi, ada misi baru untukmu. Ganggu orang tidur bangsat. Perjalanan Silo dan Dewi Cebol berlanjut ketika mereka dapat misi baru dari markas pusat. Kali ini dua orang baru pun join ya. Mereka lah Norgel dan Tatsuya. Kayak siapa ya? Tapi entah ngapa ya, si Venetim tiba-tiba join party keramat ini juga, Cok. Dan tibalah mereka di sebuah desa dengan sambutan yang cukup Mengocok biji gue, ha? Di sini misi mereka menggali sebuah tambang yang terinfeksi virus iblis. Aduh, capeknya. Woi, semangat betul lah kau. Bacot sialan. Tenang kesatriaku, aku akan membantumu. Bacot lu bisa sendiri. Tiba-tiba komandan batu Kivia datang ya. Dewi sama, mari ikut kami istirahat. Gak mau, aku pengen bareng Silo. Terserah lu pada lah. Penting beresin tuh tambang ya. Mendok puseh.
Mereka pun menembus dinding tambang dan Tara, majreng. Tatsuya dengan gagah berani meluncur. Sres, duar. Gokil bet gokil. Waduh, malah Langsung teler tuh Hana. di tempat ini mereka memutuskan membangun markas bagi kesatria suci. Selo, aku ingin bantu. Kira-kira taruh mana ini? Taruh sini kah? Taruh situ kah? Astaga, virus menyebar luas. Iya. Aduh, Dewi apanya? Ternyata cuma bocil. Pas mereka lagi istirahat makan dan dengerin ocehan Dewi Cebol yang Basah banget deh. Pengen ngalahin Raja Iblis lainnya. Silo dan yang lainnya menerima kabar kalau pasukan Kivia diserang monster iblis. Waduh, ada apa tuh? Kagak tahu gua. Tolong, kita dia. Apa? Gak dengar. Di tempat lain, pasukan Kivia diserang penduduk desa yang terinfeksi virus iblis yang disebut dengan knocker. Lah kok malah jadi wabah zombie bangsat? Kelompok Silo yang tiba terkejut dengan kengerian di sana. Askete, Silo Senpai. Serang semuanya. Semua kekuatan tempur pun menyerang knocker hingga tak tersisa. Melihat banyak orang menjadi knocker, Kivia pun bertanya ke Silo apakah bisa ya mereka mengalihkan misi ini untuk menyelamatkan penduduk yang tersisa. Ya bisa sih, bisa, cuman rugi besar ntar pasukan lu. Seseorang yang berlagak seperti penasehat pasukan langsung melarang Kivia menyelamatkan penduduk sipil ya, karena itu menyalahi aturan misi dari pusat. Waduh, orang merepotkan datang nih. Di mana-mana muka orang ponger sama aja ya, Cok ya. Bikin gedeg muka aja. Pada akhirnya Silo pun mengalah dan memilih masuk tambang menyelamatkan warga. Namun karena hal ini Dewi Cebol gak boleh ikut karena resiko kematian sangat tinggi bagi seorang Dewi cuy. Dan singkat cerita, Silo dan yang lainnya menemukan persembunyian warga sipil dan mengalahkan monster iblis yang mengepung mereka. Tenang rakyatku, semua aman. Setelah berbagai persiapan ya, akhirnya Silo dan yang lainnya berjalan menyusuri tambang itu. Namun di tengah jalan ya, mereka mengalami kesulitan karena monster-monster iblis menyerang mereka semua secara membabi buta. Kenyang lu semua sialan. Aduh, Semakin lama mereka bertarung, kondisi semakin tidak menguntungkan ya. Namun seketika, serangan ribuan pedang datang dari lorong gua dan mengalahkan semua monster iblis. Halo semua, aku datang. Ayo, kalian puji aku sepuasnya. aduh, cebol ini lagi. Berkat kedatangan Teorita, Silo dan penduduk lainnya berhasil selamat dari serangan monster iblis ya. Silo, puji aku sekarang. Yaudah. Apa? Kenapa tidak mau, Setelah itu, terjadi getaran dahsyat di dalam tambang yang diikuti dengan suara dengungan keras. Seakan tahu satu hal, Silo dan Dewi Cebol menyadari kedatangan monster Raja Iblis di sekitar situ. Ketemu kau! Siapa tuh? Di tambang itu, muncul sosok Raja Iblis bernama Lotus yang menyerang mereka dengan dengungan suara kencang yang merusak mental health. Woi, santai. Silo dan Dewi Cebol menyerang iblis itu dari kejauhan ya untuk mengurangi efek suara dengungan itu. Sedangkan Tatsuya yang ngesolo Raja Iblis ya, kata gue sih gokil cok. Entah kupingnya udah penuh kopok ya. Intinya suara itu nggak ngaruh ke dia. Dan akhirnya Stres. Raja Iblis pun kalah. Tapi bohong. Wajib, bukan tubuh aslinya, Cok. Waduh, ketahuan. Mati kau sialan. Jir, nos gua udah habis, Cok. Pasukan kesatria suci pun tiba dengan gagahnya ya. Malah tepar. Mau nyelamatin malah nambah korban jiwa cok. Si Medusa Lotus menyerang mereka dan mengikat semua orang yang ada. Melihat hal ini, Norgel muntap marah yang menembakkan laser api. Piu. Dar. Malah diangkat ya. Aduh, kaki gue sakit, sialan monster ini. Rasakan tusukan Excalibur. Silo yang melihat kesempatan terbuka langsung menyerang Medusa Lotus dengan kobaran api ya. Serangan yang menyebar luas itu berhasil mengalahkan Raja Iblis Lotus. Aduh, kaki gue sakit, aduh. Woi, ngapain diliatin sialan? Gua lagi sakit. Piu. Gua bobok dulu ya. Enaknya. Pada akhirnya, berkat aksi heroik Silo dan yang lainnya, mereka berhasil menyelamatkan para penduduk desa yang terjebak dan kembali pada keluarga mereka. Perjalanan Silo pun berlanjut hingga mereka tiba di Benteng Muret, tempat berkumpulnya para petualang. Di tempat itu, para unit pahlawan bisa bersantai sejenak. Segarnya. Dota dan Vernetim bersantai di sebuah gedung ya sambil minum ngudut asik. Sedangkan Silo, dia sengaja memenjarakan dirinya sendiri ya. Woi, bangun dasar males. Beliin gua wine paling enak. Tua bangka nyuruh-nyuruh sialan, lagu gua me time, cok. Lah, kesatriaku, kamu di sini ternyata. Nasib buruk malah ketemu Cebol ini, sial. Dewi Cebol mengajak Silo pergi berkeliling festival di tempat ini ya. Dan ya, Silo yang introvert tidak mau keluar, cok.
Mendok buset. Komandan Kivia pun datang menemui Silo untuk berbicara beberapa hal di luar. Acu mau ikut. Ayo bicara di luar sambil beli-beli jajan. Aduh, kayak ngurus bocah jadinya. Pada akhirnya, Silo, Dewi Cebol, dan Kivia pun pergi ke festival benteng. Sembari menunggu Dewi Cebol beli es krim, Kivia bilang kalau ia berterima kasih kepadanya karena udah nyelamatin prajurit dan orang-orang desa sebelumnya ya. Kivia bersyukur kalau Silo mengikat janji dengan Dewi Cebol Teorita. Karena kalau sampai Teorita berada di bawah kendali militer, kemungkinan besar ia akan jadi objek eksperimen gila untuk menciptakan dewi-dewi buatan secara masif. Karena sebenarnya para dewi turun ke dunia saat perang penaklukan pertama cuy. Para dewi akan kembali hibernasi setelah wabah iblis yang melanda dunia ini berakhir. Hal ini juga mendasari keputusan Kivia yang untuk mengorbankan dirinya dan ordo kesatrianya demi menebus kesalahan atas Dewi Cebol. Kalian ngobrol tanpa Acu. Ini es krimnya awal. Silo pun kemudian diberitahu kalau unit pahlawan akan ditugaskan bertahan mati-matian di benteng ini melawan serbuan wabah iblis yang akan menyerang. Mereka tuh nggak boleh mundur apapun yang terjadi cuy. Sekali mereka meninggalkan benteng, langsung penggal di tempatnya. Woi, lu mau bikin kita mati sialan? Sabar. Petinggi Kesatria Suci berencana mengumpulkan monster serta Raja Iblis Iburis di benteng tersebut dengan Silo dan yang lainnya sebagai umpan hidup ya. Lalu mereka menggunakan kekuatan Dewi Racun untuk melumpuhkan monster itu. Oi, lu ngasih misi yang ngotak dikit sialan. Protes jangan ke gua, bego. Gua cuma nyampein. Silo ditemani Kivia, Dota, dan satu orang bernama Saf mulai melakukan persiapan pertahanan dengan menempatkan beberapa jebakan di area terbuka. Mereka menemukan pasukan Raja Iblis Iborus tak jauh dari benteng. Sialan, malam ini kagak ditur nyenyak gua. Jangan deketin aku. Melihat beberapa monster iblis mulai mendekat, Silo menyuruh Saf menembakkan sihir sniper. Piu, piu, piu. Sepertinya asik. Aku pergi ngede dulu ya. Kalian di sini. Ketika Silo dan Kivia kembali ke benteng, mereka bertemu dengan Komandan Ordo 9 Horde dan Dewi Racun Pelmeri. Sepertinya Silo menerima sambutan yang Cukup hangat ya guys ya. Horde sayang, kalau aku berguna di medan perang, halus aku dong. Baik sayangku. Pedo sialan. Di dalam benteng udah ada puluhan bom segel bumi yang ketika meledak bisa menghancurkan semuanya. Lah, kita di sini ikut mati dong. Paus ah. Dewi Cebol datang dan mayah-mayah ya sedari tadi karena Silo dicariin nggak ketemu, Cok. Kalian semua tinggal ninggalin aku. Dewi sebelah dielus-elus 7 kali sehari loh. peduli apa gua. Seorang prajurit bilang kalau bala bantuan tak dikenal tiba-tiba datang dari belakang ya. Silo pun pergi menemuinya dan terkejut mereka semua penduduk desa yang diselamatkan sebelumnya. Awalnya Silo menolak mereka ikut gabung ya. Balik lu semua, bahaya di sini. Tapi Norgel muncul dengan sifat NPD-nya malah nyuruh penduduk desa bekerja keras membantunya menyiapkan segel suci, Cok. Aduh, lu lagi. Sore hari pun tiba dan persiapan sempurna sesuai rencana. Tatsuya ke saluran bawah benteng, Saf pergi ke pintu belakang, Norgel dan penduduk desa bertahan di garis tengah. Terus lu ngapain, Jir? Gua majulah gila. Sini bos. Sebelum malam tiba, Fenati ngomong ke Silo kalau seandainya ada manusia yang cukup gila yang menjadi pemuja iblis dan menjadi dalang dari misi yang mustahil ini. Kira-kira apa yang terjadi ya? Jelas orang tolol ya pakai nanya. Dan malam hari pun tiba. Monster iblis mulai ramai-ramai menyerang benteng. Para penduduk desa menembaki dari atas menara benteng ya. Mak, lu bilang suruh di tengah malah nyerang sialan. Gue gak peduli, tembak lagi. Piu, piu, dar. Berkat segel suci ciptaan Norgel, mereka membuat senjata yang berguna melawan monster iblis. Kerja bagus semuanya. Penyerangan iblis awalnya terasa easy ya, namun semua terkejut melihat ada iblis berwujud manusia yang kemudian menembakkan panah dan membakar dinding benteng. Alamak, kebakaran. Panggil bomba. Alamak, pagarnya hancur. Iya. Silo yang melihat pemanah itu ngomong kalau mereka adalah manusia yang bersekutu dengan monster iblis ya. Dewi Cebol mengatakan kalau seperti ini caranya, ia nggak bakal bisa menyerang manusia ya meskipun mereka berafiliasi dengan iblis. Silo kemudian bertanya ke Kivia. Di sini ia ngomong kemungkinan besar pemanah-pemanah itu adalah pasukan pribadi seorang bangsawan tertentu cuy. Pemanah itu pun berlari menuju ke ruang bawah tanah tempat Verneting berada. Musuh datang. Tas kita. Berisik sialan. Woi, chill dulu gak sih bro? Piu. Di garis depan, Norgel mengeluarkan senjata andalannya yaitu meriam rantel. Serot.
Karena meriam piu-piu perlu waktu mengisi peluru, Silo dan Dewi Cebol gak punya pilihan lain untuk turun langsung ke medan pertempuran. Di ruang bawah tanah, kesatria suci terheran-herannya melihat ada manusia di pihak iblis. Ketakutan pun meliputi tempat itu ya. Aduh, takut. Gua aja yang maju sialan. Tatsuya tanpa salam pembuka langsung membantai semua pemanah manusia itu tanpa ampun ya. Cok. Ah. Kebrutalan Tatsuya menghabisi musuh-musuhnya membuat pasukan Kivia yang ada langsung muntah. Weh, cuk. Cih, lemah. Silo dan Dewi Cebol pun meluncur di tengah monster dan langsung menghabisi sebagian mereka. Emang jos-jos ya om-om satu ini. Silo melihat di sisi sebelah ada kerumunan orang-orang antri sembako. Udah gua bilang ya, jangan terima bantuan dari lain sialan. Aduh, telinga gua kobok kayaknya. Sialan. Cobaan belum cukup dari si rambut putih ya. Gumpalan pink beban ini Malah dikejar karena maling duit. sialan punya temen gak ada yang bener otaknya. Kan lu yang nyuruh ngambil uang kan? Loh, kok keroyokan gini mainnya? Hei, rasain lu. Bingung kan kiri kanan atas bawah? Silo memanfaatkan kelengahan Raja Iblis Iburis dan langsung menyerangnya dengan pedang Dewi Cebol. Gimana? Acu kuat kan? Waduh, malah mengenang masa lalu gua. Silo memancing Maria Iburis ke tempat jebakan segel yang udah dipasang sebelumnya. Jebakan yang aktif itu menenggelamkan Iburis disusul serangan beruntun dari pedang Dewi Cebol. Cerot, 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 cerot. Sekilas semuanya berakhir ya. Iburis malah nembakin duri yang membuat Silo terluka parah. Lari Dewi Cebol, kau harus hidup. Ya ada. Aku akan di sampingmu. Dewi Cebol mengeluarkan Excalibur kuning dari isekai lainnya dengan bantuan Dota dan Saf untuk menghalau Iburis. Silo menghunuskan Excalibur itu ke arah inti Iburis dan mereka pun berhasil mengalahkan Raja Iblis itu. Kita berhasil, kesatriaku. Iya Dewi Cebol, kita berhasil. Loh, padangan gua kabur. Silo pun pingsan ya, bangun-bangun udah sampai di kamar. Halo pahlawan, sudah siuman? Cih, anomali siapa lagi ini? Dua orang aneh ini sepertinya berasal dari kuil yang mereka menemui Silo secara diam-diam. Paman berkacamata ngomong ya kalau Silo saat ini terkenal sebagai penyelamat seperti Superman. Pergilah, Banyak orang berterima kasih atas aksi heroiknya. pergilah. Oke, gua pergi. Sebelum pergi, salah satu dari mereka mengatakan untuk Silo berhati-hati ya, karena ada beberapa pihak yang sengaja ingin berdamai dengan monster iblis. Tak lama setelahnya, Dewi Cebol pun menemui Silo. Sesaat ia pun teringat dengan Dewi Senerva dahulu. Kesatriaku, kamu lagi bayangin siapa? Bukannya gitu banget. Kagak apa-apalah. Sepertinya emosional mereka tuh semakin deket ya. Di awal Silo diem-diem aja. Sekarang dia berani elus kepala cuy. Sasuga, Silo sama. Tak lama setelahnya Kivia pun datang. Ia mengabarkan kalau Silo dan Dewi Cebol ditugaskan dalam Ordo Kesatria ke-13 dengan Silo sebagai pengawal Dewi Cebol. Kau harus melindungiku, Silo. Kivia menegaskan ya, di kota ini terdapat beberapa penista yang tidak mengakui keberadaan Dewi yang baru, sehingga Silo harus ekstra waspada demi keamanan Dewi Cebol. Setelah Kivia pergi ya, tak berselang lama, pembesuk datang lagi, cok. Ialah Jais, rekan pahlawan Silo yang udah ngalahin dua Raja Iblis. Gua udah ngalahin 2, lu baru 1. Hitung dari mana sialan? Jelas-jelas gua 3 anjing. Jais datang ke situ hanya untuk menagih uang dan mengecek Silo sampai Dewi Cebol mayah-mayah ya. Jais udah pergi, sialan putih ini nongol, cok. Moshi, orewa munggi di Luffy. Langsung Silo kasih Si paham di luar ya. karena Vernetti menerima bantuan keluarga Masni Bolt ya saat penaklukan Raja Iblis. Alasan apa lagi sialan? Sini gua pukul. Jangan pada berantem. Bodoh amat. Akibat Vernetti menerima bantuan itu, salah satu anggota keluarga Masni Bolt yaitu Frenzy yang tak lain tunangan Silo ingin bertemu dengannya. Lama tidak bertemu, ganteng. Aduh, repot nih. Frenzy mengatakan kalau ia masih berupaya agar Silo terbebas dari hukuman pahlawan. Dan secara kebetulan, ia juga lagi mengejar Raja Iblis yang berhasil menyusup di kota tersebut ya. Dan berkamuflase menjadi manusia. Ialah Raja Iblis Prigan. Aduh, firasat gua kagak enak nih. Obrolan pun ditutup dengan Kivia yang ketahuan nguping dari pintu. Lain kali kalau nguping pitur dikit napa? Silo menyusun rencana untuk mengalahkan orang menyimpang dari kuil demi keselamatan Dewi Cebol ya. Ia perlu menambah satu anggota untuk ikut. Tapi siapa ya? Vernetti nggak becus, Dota tukang nilep, Norgel tukang NPD cok, Tatsuya. Ya, lu simpulin sendiri lah. Aduh, siapa lagi ya? Silo mencoba bertemu dengan Jais untuk mengajaknya, tapi kayaknya dia lagi sibuk ngurusin naganya yang bernama Nelly. Aduh, maniak naga satu ini. Hai, Siterio Anata. Semua teman gua aneh ternyata anjing.
Dan pada akhirnya Silo mengajak Saf. Mereka berempat keliling kota mencari pergerakan kelompok pembunuh Dewi. Saat Silo dan Dewi cebol mampir beli pisau dapur, dari belakang seseorang menyerbu ya, namun sempat dihentikan oleh Kivia dan Saf. Ayo cepet lari. Wah, tasnya diincar. Mereka berempat mencari jalan memutar di antara bangunan itu, dan dari belakang seseorang dengan jubah lusuh menyerang mereka. Nani? Saf pada awalnya sempat menahannya ya, namun itu gagal, Cok. Assalamualaikum. Si anjing gua dikalahin, Cok. Silo dan Kivia pun maju melawan penyerang tudung lusuh ya, namun mereka sempat terpojok. Perkumpulan orang tudung lusuh pun tiba di situ. Pemimpin mereka seorang pria bungkuk bernama Bojum, dan penyerang itu bernama Siji Bau. Bau apa, Min? Bau mios. Cepatlah tuan, keburu Kesatria Suci datang. Diam kontol. Cerot. Bau bergerak dengan cepat dan Kivia menahan serangan itu. Bojum yang melompat dari belakang dengan mudahnya menghindari serangan Silo. Nggak kena. Ngentot. Nggak kena. Sepertinya Bojum dan Silo imbang ya. Melihat hal itu, Dewi Cebol awalnya mau hujanin Excalibur, tapi keburu datang semburan api dari naga milik Jace. Halo beban-beban semua. Pahlawan telah tiba. Ya, kita harus sepongin dulu omongannya. Sasuga aja sama. Puji aku semua, puji aku. Namun ternyata kobaran api itu tidak membunuh Bojum. Ia lalu pergi dan menghilang di tengah kobaran itu. Mereka yang melihat fakta ada makhluk yang tahan dari api naga pun terkejut tak percaya, Cok. Dewi Cebol mengaku di sini ya, ketika melihat Bojum, rasa manusiawinya itu berkurang. Disebabkan Bojum kemungkinan besar adalah Spriggan. Setelah insiden itu, terjadi evaluasi besar-besaran pada Kesatria Suci ya, karena ada pengkhianat yang membocorkan posisi mereka, sehingga di beberapa tempat terjadi pembantaian, Cok. Pada akhirnya, rapat para petinggi menyimpulkan kalau penyelidikan akan dimulai dengan memeriksa serikat petualang di kota itu ya. Dan mereka mencurigai satu nama, yaitu pemimpin serikat bernama Lideo Sodrik. Di malam hari ya, terjadi pertemuan antara Lideo Sodrik, Siji Bau, dan Bojum. Mereka berdua tak menyangka ya, akan berhadapan dengan pahlawan yang begitu kuat. Aduh, musuhnya kuat banget nih. Tambahin duit lagi dong. Si anjing morotin gua, babi. Lideo awalnya gak setuju dengan permintaan Siji Bau, dan terjadilah cekcok kecil ya. Oh, Nichan, apa aku bunuh saja milf ini? Cih, bocil tahu apa? Namun akhirnya terjadi kesepakatan baru di antara mereka. Pagi harinya kita melihat Dewi Cebol masih molor ya. Silo, Jace, Dota sarapan bareng. Tumben bangun pagi, diusir bini naga lu. Iya nih, cemburu cok dia, sialan. Silo membuka obrolan dengan Dota yang meminta tolong pada gumpalan pink itu, Cok, untuk membantu dirinya menyusup ke serikat pekerja. Tolongin gua ye. Iya. Nah, rencananya Silo dan Kivia akan menyusup ke serikat, namun keduanya belum tahu, Cok, mau ngapain di sana. Aduh, nyawit nih berdua cok. Dota pun menyarankan mereka berdua menyamar sebagai pasangan selingkuhannya. Saat mereka tiba di serikat, Kivia yang menyamar sesuai rencana langsung request. Gua mau bunuh suami gua. Gua pengen bareng selingkuhan yang ganteng ini. Cok, iya. Mereka sedikit aneh ya. Silo pun berniat menimbulkan kekacauan, tetapi ternyata ia malah bertemu dengan tunangannya. Aduh, mampus gua. Frenchie lalu menyuruh keduanya naik ke atas bareng. Aduh, mampus gua, bini dua ini. Pertemuan Kivia dan Frenchie ini berakhir dengan tidak akur ya. Yang satu Masih sayang tunangan. yang satunya. Cita pandangan pertama. Aduh, mampus mereka ketemu. Apa lo bilang? Cakap sekali lagi. Di luar ruangan, anak buah Lideo memasang perangkap dengan sempurna. Menyadari ada bahaya mendekat, Kivia dan Silo langsung melumpuhkan mereka semua. Awas kalian. Aduh. Silo pun meledakkan ruangannya agar suasana menjadi kacau. Kejadian ini mengundang semua petualang yang ada di sana. Di sisi lain, Lideo bersiap melarikan diri dari kerumunan bersama adiknya. Adikku, tetap lindungi aku ya. Oni-chan. Kontol London di mana-mana kakak lindungi adiknya. Shit man. Silo, Kivia, dan Frenchie pun bertarung dan bertahan ya dari gempuran para petualang serikat yang ada di sana. Lideo terlalu kejam, sampai-sampai bocil-bocil aja dilatih jadi pembunuh, Cok. Emang kontol ya. Tiba-tiba seorang pak tua aneh yang mengaku anggota serikat pun tiba dan mengancam Silo. Tebak. Pecu. Lu nembak kemana, dasar buta? Cih, ternyata hanya sekumpulan orang aneh. Secara mengejutkan, monster iblis troll muncul di tengah-tengah pertempuran ya. Mereka bertiga kaget gak menyangka ada manusia yang melatih monster iblis di kota. Keberadaan monster itu membuat Silo dan yang lainnya sempat terpojok. Di saat itu, bala bantuan Dewi Cebol dan yang lainnya pun tiba. Kedatangan mereka mengubah medan pertempuran ya. Norgel yang melancarkan bom segel, Tatsuya dan Jace tanpa ampun membunuh mereka. Cerot.
Tidak apa-apa sayang, sekarang kau bebas. Silo dan Dewi Cebol pun menyerang monster troll dengan ratusan pedang kecil dan ditutup Excalibur kebanggaan Dewi Cebol. Tusukan pedang Cebol. Apa ini? Apa yang terjadi? Itulah akibat menentang aku. Ampun bang, ampun. Kekacauan itu menimbulkan kepanikan semua orang tak terkecuali Lideo yang melihat asap di mana-mana. Ia tak sadar ya kalau ternyata Dota berhasil menangkapnya diam-diam dari belakang. Di sisi lain, Boljum, si Jibao, dan satu Pria aneh berzirah itu. Itu menyayangkan peristiwa ini ya karena nggak tahu nasib Lideo gimana. Bojum akhirnya menerima perintah dari atasan untuk menghapus Lideo, lalu menawarkan pekerjaan baru kepada si Jibao. Dan orang aneh ini. Milov kesayangan awalnya nggak mau mengkhianati manusia dan bekerja sama dengan iblis, namun pada akhirnya dia nggak punya pilihan, cok. Daripada mati, Lideo yang disekap di sebuah rumah langsung diinterogasi oleh Silo. Omong Jir, siapa yang nyuruh lu? Cih, lu siapa bro yang nyuruh gua? Gua penguasa kota ini. Lideo akhirnya buka suara setelah Silo berjanji akan melindungi keluarganya. Ia mengaku pernah didatangi oleh pria bertopeng hitam untuk satu tujuan, melenyapkan Dewi. Ia menyebutkan satu nama, Mahaizel Zelkov. Kivia yang mendengar nama ini seakan tak percaya karena nama itu tak lain adalah pamannya sendiri yang seorang pendeta tinggi di kuil. Cih, lelucon apa ini? Lu mah baruin gua. Percakapan belum usai seketika tempat mereka diserang dan meledak, Duar. yang mengakibatkan kebakaran hebat dan Lideo berhasil kabur. Serangan itu menghancurkan beberapa bangunan di sekitar. Bagi. Isong ini dia carane. Lideo yang berhasil kabur ke saluran bawah tanah berhasil bertemu dengan adiknya. Namun sayang ya, bukan adiknya yang ada, tapi seorang iblis Spriggan mengambil wujud adiknya dan membantai keluarga Lideo. Setelah kejadian itu, Frenzy mengumpulkan benda-benda di serikat sebagai investigasi. Kivia lalu memegang salah satu benda dan teringat nama dalang yang disebutkan oleh Lideo. Cih, tidak mungkin pamanku seperti itu. Vanity menemui penjaga penjara ya untuk membebaskan rekan mereka bernama Rhino. Sampai ia repot-repot membuat Doxley pusat demi hal ini. Ini beneran asli. AI asli ini. Ya udah, gua lihat dulu ya. Di ruang makan, Dewi Cebol ngerengek pengen jalan ya. Saya, ayo kita jalan. Gini amat gua ngasuh bocah. Norgel awalnya menyarankan pergi ke museum, sedangkan Jace menyarankan untuk ke pantai atau hutan sambil terbang pakai naga. Nggak semua orang naik naga setan. Tak lama, Kivia pun datang dan meminta Silo untuk menemani Dewi Cebol bertemu dengan pendeta tinggi kuil yang gak lain adalah pamannya sendiri. Di kuil, Dewi Cebol punya banyak penggemar, cok. Dewi, aku mau tanda tangan. Dewi berkati Gila CPNS-ku. pujilah aku semua. Pujilah. Aduh, tambah stres nih bocah. Nggak cuma Dewi Cebol, bahkan ada dua orang yang pengen tanda tangan dari Silo. Jir, terkenal juga gua. Pendeta tinggi kuil pun tiba dan menyapa Silo. Ia mengatakan berkat usaha keras Silo mengalahkan Raja Iblis, membuat banyak orang mengakui dirinya ya. Apa sih paman, gue cuma berdosa doang kok. Pendeta itu pun membicarakan kedekatan Kivia dengan Silo ya pada beberapa pertarungan terakhir. Awas aja ya lu bikin ponakan gua nangis. Apa iki? Tiba-tiba terdengar suara lonceng alarm tanda monster iblis menyerang wilayah kota. Pergi ke tempat lain, Silo menemui rekannya yang baru aja keluar dari penjara ya. Hisashiburi Silo-san. Omongan lu manis, muka lu sinis. Ohayo, Dewi Cebol. Siapa tuh? Vanity mengatakan kalau wilayah pelabuhan dikuasai monster iblis ya. Virus iblis menyebar cepat hingga ke Menara Tuijia, di mana muncul Raja Iblis di situ. Perintah pusat mengatakan kalau Ordo ke-13 bersiaga di perbatasan tengah kota, sedangkan unit pahlawan akan menuju kota dekat pelabuhan, cuy. Cih, yang bener baik, lu mau semuanya mati sialan. Ya, gimana ya? Itu info dari pusat. Sore harinya, Norgel mengajak para petualang tersisa membangun benteng pertahanan dengan segel suci untuk bertahan hidup. Maunya mereka diperintah. Dibayar bos. Tahu dah, serah. Malam harinya, 4 anggota dari unit pahlawan bersiap pergi ke menara. Ada yang makan, Kayak orang sini. ada yang belepotan kayak bocah. Emang bocah sih ya. Aduh, gua lagi yang urus. Ada yang sok-sokan kayak Gundam. Cih, keren banget gua. Gokil bang. Kayak pengedar sabu lu. Silo mengaku kekurangan orang ya karena cuma berempat. Dan Rhino dengan otak cerdasnya. Gimana kita hancurin aja tuh tembok biar semuanya pada bantu kita. Silo, temanmu sepertinya tidak waras. Iya, aku tahu. Silo menolak ide Rhino dan lebih memilih menghancurkan kapal pelabuhan ya agar para bangsawan tidak bisa kabur.
Cih, enak aja kabur. Pergi ke pusat komando, Vanity mengabarkan terjadi kebakaran kapal pelabuhan ya, sehingga mobilitas terganggu. Ia pun meminta izin untuk menggunakan naga di tengah kota. Minta izinnya dong. Ini beneran atau akal-akalan lu semua? Beneran kok. Serah lu dah. Serangan monster datang dari berbagai arah ya. Mereka berusaha menembus serangan itu untuk sampai ke menara. Namun Dota ngomong ya kalau pusat evakuasi warga dikelilingi oleh monster iblis. Cih, main dokuse semua. Tiba-tiba aja muncul monster iblis yang bisa gunain tongkat segel tuh. Namun tembakan segel itu tidak mempan di hadapan pertahanan zirahnya Rhino. Cih, segini doang. Rasakan pembalasanku. Kabum. Aduh, malah merusak bangunan, sialan. Di lorong bawah tanah, para kesatria suci menahan kesarangan monster iblis ya. Surprise. Dari belakang, Bojum datang dan ngebantai mereka semua. Di sisi lain, kepala pendeta tertinggi menyatukan pasukan kuil dan militer ya untuk sama-sama mengamankan kota. Namun sepertinya kecurigaan Kivia terhadap pamannya semakin kuat ya karena gelagatnya yang cukup aneh, Cok. Nah, beralih ke pria krempeng ini, secara cepat ia membantai kesatria suci supaya monster iblis dengan mudah menyusup ke kota. Gila. Di garis depan, Silo menyuruh Tatsuya maju membantai monster iblis ya. Trot. Ura, ura, ura. Trot. Ih, iblis model apa itu? Pala lu iblis, gua orang bangsat. Silo pun menemukan gudang persembunyian penduduk ya. Namun mereka awalnya enggan keluar melihat Silo adalah pahlawan yang dihukum. Cih, lu mau diselamatin tak ada, sialan. Silo jangan begitu. Iya, Kita harus iya, selamatin. iya. Ini gua angkat, sok bicara. Kemunculan Dewi Cebol memberikan kepercayaan terhadap penduduk di sana ya. Di saat yang sama, Jace datang tepat waktu dan memusnahkan kawanan monster iblis. Arigato, arigato. Keadaan mulai memanas ketika Dota melihat pria berzirah menembakkan meriam segel dan mengincar Jace. Peluru sialan. Silo menyuruh Rino mengajari penduduk cara menggunakan tongkat segel, sedangkan dirinya dan Dewi Cebol pergi mengalahkan Raja Iblis. Minasan, mari kita berpesta darah semuanya. Di tempat lain, Komandan Kivia kebingungan dengan semua spekulasi yang memenuhi kepalanya ya. Ia pun memutuskan untuk bertemu dengan Frenzy. Pertempuran di luar berlangsung sangat sengit ya. Rhino dan Tatsuya sibuk menahan serangan monster iblis. Jace masih sibuk dikejar-kejar rudal segel. Silo dan Dewi Cebol masih berjuang untuk mencapai menara Tuijia. Hingga mereka berhadapan dengan Shiji Bau. Pada awalnya mereka terpojok. Namun Silo di sini berhasil melemparnya ke udara dan seketika api naga membakarnya. Seperti iga bakar, cok. Enaknya. Dari kejauhan, Rhino menembakkan peluru sniper ke arah pria berzirah aneh dan seketika Piu, piu. Hidup cuma sekali, gini amat gua. di tempat lain, Kivia meminta bantuan Frenzy mencari keberadaan dari pamannya ya, apapun yang terjadi. Tolong aku, kalau memang terbukti. Wakata rival kun. Frenzy pun setuju membantu Kivia. Waduh, hubungan dua pemuja Silo. Makin erat nih. Sedangkan Silo saat ini berhadapan dengan Boju mode zirah. Kali ini pertarungan cukup sulit ya, karena kecepatan dan kelincahan Boju meningkat drastis, so. Jace, tolong gua. Gak bisa, ada kabut. Rhino, tolong gua. Gak kelihatan kocak. Teman-teman sialan. Meski Dewi Cebol menggunakan kekuatannya, kondisi mereka tetap tidak menguntungkan ya. Pada pertempuran itu, Silo mengincar menara dan Boom. akibat serangannya, menara itu hancur roboh. Boju mengeluarkan kekuatan terbesarnya ya hingga menimbulkan pusaran darah. Dengan kekuatan Dewi Cebol, Silo menembus zirah Bojum dan seketika Boom. keberadaan iblis itu pun menghilang. Ketika Silo dan Dewi Cabul sampai di kota, mereka bertemu dengan seorang cewek yang minta tolong ya. Taskete. Namun ternyata dia adalah seorang iblis yang menyamar. Beruntung Dewi Cabul ini sempat menahan serangan itu dan dari kejauhan Saf menembaknya tepat sasaran. Duh, hampir aja, Jir. Acu hebat kan bisa nahan uji Acu. Aduh, repot banget nih bocil. Seluruh pasukan yang bertahan yang berkumpul dan senang karena berhasil selamat. Namun keberadaan Komandan Kivia dan kaptennya tidak terlihat. Di tempat lain, Frenzy akhirnya menemui Kivia dan mengatakan bahwa dugaannya selama ini itu sebuah kebenaran ya. Bahwa pamannya terafiliasi dengan iblis. Di lorong bawah tanah, Spriggan yang dikalahkan Silo masih hidup ya. Seakan selamat. Ia malah bertemu dengan Rhino. Wow, buru-buru amat mau kemana, Bu? Sih, siapa lu sialan? Iblis itu terheran-heran ya, karena Rhino bisa menemukannya. Rhino pun mengatakan ketika terjadi wabah iblis akan ada aura yang hanya bisa dirasakan makhluk sesama jenis. Dan ia bisa merasakan hal itu. Rhino pun mengatakan ya bahwa sebenarnya dirinya adalah iblis sama seperti Spriggan.
Ia rela-rela menyamar jadi manusia dan dikutuk kekuatan suci menjadi pahlawan hanya untuk bisa membantai sesama iblis ya. Karena dia Menikmati itu dawak. Omoshiro ini. Rusak nih orang udah asli. Kaino pun mengatakan fakta bahwasanya dirinya adalah Raja Iblis Pakpuka. Walah Ci, musuh dalam selimut yang tidak aktif. Di sekitar reruntuhan benteng ya, Bojum ternyata selamat dari pertarungan melawan Silo dan Dewi Cabul. Dewi Cebol dong, malah kenapa Dewi Cabul sih? Ini gua skripnya salah nih. Lanjutlah. Ia hanya menggunakan kloningannya di saat-saat terakhir sebelum kalah ya. Wah, bakal jadi benalu nih orang cok, sumpah dah. Di tempat lain, Kivia dan kaptennya menghadap kepala pendeta karena perlu melaporkan perkembangan pasca penyerangan iblis ya. Basa-basi udah selesai, Kivia menembak kata-kata ke pamannya dengan bertanya ya terkait pihak manusia yang menjalin hubungan dengan iblis. Pamannya secara mengejutkan mengakui bahwa dirinya memang melakukan semua hal itu cuy. Dame. Kivia mengaku mudah menemukan sosok Mehazel Zelkov berdasarkan catatan kegiatan pamannya itu. Zelkov mengaku kalau ia melakukan semua itu hanya untuk menyelamatkan keluarganya ya, karena bagaimanapun juga pada akhirnya manusia akan kalah melawan iblis. Perseteruan ini pun mencapai puncak ketika Zelkov menyerang Kivia. Namun dengan cepat kaptennya mengorbankan dirinya cuy. Langsung bolong. Kivia seketika marah dan menyerang pamannya tersebut hingga tewas. Keributan itu mengundang orang-orang kuil menerobos masuk dan Kivia secara sepihak dianggap membunuh kaptennya dan kepala pendeta. Di tempat lain, Frenzy berbicara dengan Silo. Ia berkata kalau penyerangan ini sebenarnya hanyalah pengalihan saja ya. Karena di sisi lain, Raja Iblis Abaddon berhasil mengalahkan Ordo ke-9 Kesatria Suci di ibu kota kedua, Zeland. Dan tempat itu pada akhirnya sekarang dikuasai oleh Iblis. Pasca semua kejadian yang ada, mantan Kesatria Suci Kivia di penjara akhirnya. Berulang kali ya, ia membela diri dengan mengatakan kalau Zelkov berafiliasi dengan Iblis. Namun bukti yang dia punya itu tidaklah cukup, cok. Saat di penjara, ia pun didatangi komandan Ordo Kesatria ke-12 dan memberi Kivia dua pilihan, mati dieksekusi atau hidup sebagai pahlawan sama seperti Silo dan yang lainnya. Jujur ya, di momen ini hati dan mental Kivia tuh terkuras ya karena dihadapkan dua pilihan yang sama-sama tidak ia inginkan. Dan pada akhirnya Kivia memilih untuk hidup menjadi pahlawan yang dihukum demi bisa bertarung dengan yang lainnya dan melindungi semua orang di medan pertempuran. Ending yang cukup mengocok perasaan ya karena gantung dan bikin emosi waktu nonton animenya cok. Tapi tenang ya, season 2 udah dikonfirmasi bakal digarap oleh Studio Kai. Jadi selamat untuk bersabar. Terima kasih telah menonton dan silakan melanjutkan aktivitas teman-teman. Dadah.